Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita mencoba untuk membahas mengenai hukum memakai sepatu atau hukum mengusap khuf, ya, mengusap khuf. Nah, ini mungkin jarang kita dapati khususnya di Indonesia ya, karena ketika kita ingin melaksanakan sholat itu seringkali kita sudah sebuah kebiasaan kalau pakai sepatu pasti kita lepas. Ketika kita safar pun, ketika kita mau sholat ke masjid pasti kita lepas. Nah, ini karena ada hukum ini karena memang sudah dahulu ada. Ya, jadi dahulu manakala para sahabat Nabi, orang-orang soleh terdahulu yang ketika safar lalu berhenti di pemberhentian tempat safarnya itu dalam keadaan ia memakai sepatu, maka ketika mereka mau berwudu, mereka cukup untuk mengusap saja tanpa harus melepaskannya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita ketahui bersama manakala kita dalam perjalanan ya, jauh, perjalanan jauh, safar. Ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasannya ya, dalam fikih Syafi'i kitab Fathul Qarib. Ya, fikih dasar mazhab Syafi'i. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun, ya, bahwa mengusap khuf itu diperbolehkan. Jadi mengusap itu khuf atau mengusap sepatu manakala kita ingin berwudu itu diperbolehkan. Nanti ada dua kondisi ya. Kita diperbolehkan mengusap sepatu kita. Yang pertama, kalau dia bermukim atau dia tidak pergi-pergi, dia masih di rumah, maka waktunya adalah sehari semalam, ya, 24 jam. Kalau ia safar, maka waktunya 3 hari 3 malam. Nah, itu safar. Lalu bagaimana syarat-syarat ketika kita diperbolehkan untuk mengusap sepatu kita manakala kita dalam keadaan ingin mengusap saja ketika kita masih wudu. Ya, karena kita masih pakai sepatu, lalu kita tidak mencopotnya, kita berwudu, dan manakala kita ingin mengusap atau ingin membasuh kaki, tapi kita masih pakai sepatu dan tidak melepas, maka apa sih syaratnya? Yuk kita coba dengarkan bersama-sama. Yang pertama adalah syaratnya kita memakai sepatu itu dalam keadaan suci. Jadi ketika kita mau memakai, ya, kita memakai sepatu itu posisinya kita sudah suci sepatunya, ya. Dan juga badan kita, intinya di badan kita sudah punya wudu, ya, kita enggak hadas, ya, atau enggak junub. Nah, kita sudah berwudu, sudah bersuci, maka kita diperbolehkan untuk memakainya. Jadi syaratnya ketika kita mau mengusap khuf, mengusap sepatu, itu syaratnya yang pertama adalah bagaimana sepatu kita itu suci. Nah, suci. Mohon maaf. Bagaimana diri kita itu suci, sudah punya wudu, ya, tidak batal. Nah, lalu yang kedua adalah bagaimana, ya, sepatu kita itu menutup mata kaki kita yang wajib untuk dibasuh. Jadi ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian kaki yang wajib dibasuh itu sampai mata kaki. Nah, maka syarat yang kedua, sepatu yang kita ingin gunakan dan ingin kita usap, maka syaratnya adalah sepatu itu tingginya menutupi mata kaki. Manakala tingginya tidak menutupi mata kaki, maka bisa dipastikan itu sudah syaratnya batal, ya, karena syaratnya adalah bagaimana menutupi mata kaki. Lalu yang ketiga adalah ia bisa untuk digunakan untuk berjalan, ya.
Jadi sepatu ini layak, ya memang benar-benar sepatu, bukan sepatu yang terbuat dari mungkin kertas atau apa, atau sesuatu yang kurang bertahan lama sehingga untuk perjalanan jauh dia cepat rusak. Maka ada sebuah statement ya. Jadi sepatu zaman dulu khuf itu terbuat dari kulit ya, baik itu kaos kaki. Jadi makna khuf itu adalah kaos kaki juga bisa, ada juga sepatu yang intinya terbuat dari kulit ya. Jadi ketika perjalanan jauh dia tidak cepat rusak. Intinya di 3 syarat ini ketika kita mau berwudu, kita dalam perjalanan jauh atau kita dalam mukim, maka syarat 3 ini harus terpenuhi. Pertama, kita ingin memakai khuf, memakai sepatu itu dalam kondisi suci. Yang kedua, kita mau memakai memakai khuf itu, sepatu itu atau kaos kaki itu menutupi mata kaki. Karena itu adalah sebuah syarat sahnya wudu. Rukunnya wudu itu terbasuh juga mata kakinya. Yang ketiga adalah bagaimana sepatu itu bisa dipakai perjalanan jauh atau layak lah, bahasanya seperti itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.